Halo, perkenalkan nama aku Roswita Nerissa Arfiana. Aku alumni dari Visual Communication Design, cohort 2016. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ayrton Andare Sineri, dari jurusan Teknik Mesin, cohort 2019 Fast Track, biasanya dipanggil GAP. Perkenalkan, aku Putri Tesalonika, jurusan Industrial Engineering, cohort 2019. Aku Anthony Satyosan dari Computer Science, cohort 2018. Senior Capstone atau FYP itu dibagi dua, FYP 1 dan FYP 2. Untuk FYP 1 diambil di semester 7 dan FYP 2 diambil di semester 8. Untuk mekanismenya sendiri sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman sebenarnya bisa melakukan pendekatan atau bertanya langsung kepada dosen-dosen terkait mengenai topik-topik yang telah disediakan oleh para dosen tersebut. Atau yang kedua, mungkin teman-teman punya topik FYP sendiri yang bisa diajukan sebelumnya ke dosen-dosen terkait, lalu akan dipertimbangkan apakah topik tersebut bisa dilanjutkan sebagai FYP atau tidak. Hal yang paling penting adalah teman-teman harus mengerti topik-topik yang berkaitan dengan IE dan juga spesialisasi dosen-dosen IE di Sampurna University supaya dosennya itu sesuai dengan bidangnya gitu ya. Contoh, kalau aku kan topik FYP itu adalah ngomongin tentang navigation buat drone. Makanya aku milih dosen yang emang cukup paham di bidang machine learning sama AI, karena kan itu kan ngandelinnya AI sama machine learning. Untuk mekanisme final year project sendiri dimulai pada semester 7, di mana kita boleh bereksperimen melalui independent project. Kemudian nanti di awal semester 8 kita boleh mengajukan 1 atau 2 judul yang nantinya akan didiskusikan sehingga nanti kita bisa mendapatkan dosen pembimbing yang tepat dan juga topik yang tepat. Tadi udah aku jawab. Topik FYP itu adalah drone path planning using A-star algorithm. Topik FYP itu beberapa waktu lalu berkaitan dengan warehousing and inventory system, specifically inventory record inaccuracy atau biasanya disingkat sebagai IRIN. Topik final year project gua tahun ini yaitu tentang uji tabrak depan dan samping terhadap kendaraan roda 3 elektrik atau yang disebut dengan e-trike. For my FYP, I chose a topics of designing video projection mapping as forest fire civil society campaign tools for young people. Sistem navigasi untuk drone, yang dimana nanti drone ini jadinya bisa nentuin, contohnya kalau mau gerak dari satu titik ke titik lain, itu dia mesti lewat mana dan jalan mana yang punya cost paling kecil. Jadi inventory record inaccuracy itu biasanya error antara warehouse dan inventory system. Jadi misalnya di report atau di sistemnya warehouse itu harusnya ada 10 baut nih, ternyata waktu kita cek ke lokasi, ke raknya cuma ada 5. Topik FYP gua tahun ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan ITB, dan topik ini berbicara tentang kendaraan listrik khususnya roda 3. Nah, tugas gua di final year project tahun ini yaitu di bagian safety, di mana gue harus memastikan bahwa kendaraan yang akan diproduksi itu aman, seperti itu. Melalui topik FYP ini, yang ingin coba dirancang sebenarnya adalah tools atau media yang lebih efektif untuk meningkatkan awareness generasi muda terhadap isu lingkungan, terutama isu mengenai kebakaran hutan. Actually ya, aku nggak milih topik ini. Awalnya itu aku punya ide untuk bikin AI atau komputer buat sastra Jawa. Yang pertama karena memang gue sangat tertarik dengan dunia otomotif, baik motor maupun mobil. Dan yang kedua, memang gue dari awal berencana untuk mengambil topik FYP gue di bagian desain mesin. Nah, jadi kenapa aku milih topik yang navigation ini? Ini bermuncul karena setelah aku ngelakuin research tentang algoritma path planning gitu. So at that time, we can see news everywhere about the worst forest fire phenomena in Australia, and it's also happening here in Riau at the same time. And then we have this very interesting media called video projection mapping. So I think why don't we try to solve the problem by using the media hype by the young people. Topik ini sebenarnya direkomendasikan oleh salah satu advisorku waktu aku magang di Smart Production and Supply Chain Laboratory. Sebenarnya dengan simple ya lah, cuma selisih doang gitu kan. Tapi sebenarnya ini cukup signifikan efeknya kepada smooth running of the process dan juga kepada profit company-nya sendiri.
ya di awal semester 7 udah mulai dipikirin, kemudian 1-2 bulan mungkin ya untuk mengajukan 2 topik di awal semester 8, kemudian setelah diskusi, then we can decide, oh yeah, we're gonna go with this topic. Case gue sebenarnya agak berbeda karena gue memulai final year project gue yaitu di semester 8 atau semester genap. Jadi gue memulai nyari topik itu di semester 7 akhir. Tapi untuk dapetin topiknya itu sebenarnya nggak perlu butuh waktu lama sebenarnya. Aku sudah mulai mencari topik sejak semester 6 karena khususnya sudah mulai menjurus ke AI, dan akhirnya di semester 7 aku baru mendapatkan topik ini, jadi sekitar 6 bulan. Enggak lah Pak, balik lagi kalau untuk topik yang path planning ini benar-benar purely muncul karena gue udah research, gue lagi research gitu kan. Aku ngerjain FYP selama 8 bulan, 4 bulan untuk chapter 1, 2, 3, 4 bulan untuk chapter 4, 5, dan juga nyesuaiin format sesuai dengan guidelines-nya Faculty of Engineering and Technology. Kalau boleh jujur ya, aku mengerjakan seminggu 2 minggu sebelum deadline. Waktu gue menyelesaikan topik final year project gue itu sekitar 1 tahun dan 1 bulan. Purely buat penulisannya sih, karena untuk sebelum-sebelumnya aku tuh nge-set waktu untuk 3-4 hari lah dalam minggu, minimal 2 jam untuk cari paper. Jadi 1 hari minimal dapat 2 paper lah gitu, untuk aku review. Karena FYP VCD ini project based ya, jadi mungkin pengerjaannya ada waktu ketika kita ngerjain tesis, penulisan tesis dengan projectnya itu secara paralel. Jadi mungkin untuk tesisnya itu sekitar 2,5 bulan, untuk projectnya mungkin 3-3,5 bulan. Yang pertama mengenai masalah teknis, mungkin karena gue harus membuat simulasi, terkadang di sana ada error dan gue harus mengulangnya terus-menerus. Hal tersulit adalah untuk mencari company karena nggak semua company are open untuk datanya digunakan dan dipublish di paper kita. Biasanya mereka akan kasih beberapa restriction, misalnya nggak boleh dipublish datanya, atau misalnya nggak boleh dipublish nama company-nya, jadi harus kita samarkan sebagai company XYZ gitu. Challenges 1, COVID hits. Mural projection mapping itu kan seharusnya ada di public spaces, tapi karena pembatasan physical activities, kemudian jadinya installation-nya juga harus diubah, kemudian juga the method of data collection is also should be adjusted. Jadi sebenarnya ini adalah gimana cara teman-teman untuk approach company-nya, menyampaikan tujuan dan niat teman-teman adalah sebenarnya bukan untuk mengumbar-ngumbar kesalahan, tapi untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik ini di perusahaan tersebut. Kemarin setelah aku FYP 1, tiba-tiba aku disuruh ganti topik. Mantap. Pemfokusannya diubah, kalau tadi dari navigasi jadi obstacle avoidance. Terus yang kedua adalah gimana kita keep up dengan mengerjakan paralel dua project dan juga penulisan tesis sendiri. Kadang-kadang gue nggak mood untuk ngerjain final year project ini, entah itu nulis report atau bahkan mungkin sekedar membaca jurnal yang bersangkutan, kadang-kadang nggak mood. Kumpulin niat untuk ngerjain FYP ini sangatlah sulit teman-teman. Mesti mandiri dalam pengerjaan si FYP ini karena balik lagi dosen tuh udah, kan dosennya statusnya pembimbing kita. Jadi kalau kita nggak nanya ke dosennya, mereka nggak bakal yang nge-push kita mati-matian juga gitu loh. Suggestionku sih teman-teman harus ngerti approach yang teman-teman mau ambil dalam mengerjakan FYP. Jadi ada 2 approach. Yang pertama, teman-teman mau berangkat dari company atau teman-teman mau berangkat dari topik. Jangan pernah siapin satu topik doang. Siapin beberapa topik dengan beberapa field atau lapangan yang berbeda. Lu pilih topik yang benar-benar lu suka. Atau mungkin lu pengen mengetahui hal yang baru, lu pengen men-challenge diri lu sendiri, lu ambil topik yang mungkin lu sebelumnya nggak paham, tapi lu pengen paham. Jadi ada motivasi tersendiri. Atau enggak something that is happening, karena itu bisa menambah urgency dari topik yang kamu pilih. Kalau misalnya teman-teman mau berangkat dari company, berarti teman-teman harus punya company-nya dulu. Terus teman-teman ke sana cari problem-problem apa nih yang paling signifikan yang terjadi di company itu, terus ambil deh salah satu untuk dijadiin topik. Kalau untuk gua, time management itu sangat penting banget. Kita nggak usah muluk-muluk ngerjain FYP dalam sehari 4-6 jam. 1 atau 2 jam aja udah cukup. Yang penting kita mau sisihin waktu setiap harinya untuk ngerjain pekerjaan kita, project kita. Buat kalian yang mungkin sudah punya gandengan gitu kan,
kalian bisa lah minta tolong jaringan kalian untuk menegaskan ke kalian untuk bisa ambil waktu buat FYP. Jadi bisa mungkin bagi waktu dalam sehari atau dalam seminggu apa dulu yang mau dikerjain supaya nggak ada yang keteteran. Tapi kalau misalnya teman-teman berangkat dari topik, teman-teman harus paham dulu nih topik itu tentang apa, urgensinya apa, importance-nya apa. Terus habis itu baru deh teman-teman cari company yang sekiranya bisa providing data untuk ngecek si topik itu beneran terjadi nggak di company itu, terus efek-efeknya apa, gitu sih. Kemudian kalau untuk sidang, well, try to be as calm as you can. Pede aja, siapin PPT. Jangan lupa kalau mau bikin PPT itu istilahnya jangan lupa dari paper lo. Yang penting menjelaskan semua background dari final year project itu. Because you've been working it for months, I think you are the one that knows best how to answer the upcoming questions. Cari paper yang banyak supaya lu dapat referensi juga banyak, jadi tahu kemana arahnya, metodologi seperti apa, itu penting banget soal paper. Saran topik, Sebenarnya topik yang menarik ya itu banyak banget sih kalau misalnya teman-teman mau explore gitu, bisa jadi forecasting, manufacturing, layout, ergonomics, quality control, itu semuanya itu ada gitu. Untuk topiknya seperti gua, mungkin salah satunya gua ngomongin soal developing electric vehicle, mixed reality, atau mungkin something related to metaverse, virtual world. ada juga tentang renewable energy, ada juga tentang developing new material, atau mungkin beberapa developing new technology di dunia robotik. Atau mungkin interactivity dalam konteks budaya, atau mungkin new media in solving any corona related issue. Apalagi di bidang computer science, menurut gue tuh banyak banget dan kita tuh diverse banget. Istilahnya dengan satu metodologi aja tuh kita atau satu algoritma itu tuh bisa diimplementasikan ke banyak hal. Gue saranin balik lagi, apa yang lu suka lu kerjain. Coba lihat sekitar kalian apa yang kalian suka, apa yang benar kalian ini challenging gitu. Jadi tergantung sama teman-teman nyamannya di mana, dan please consider nanti cara ngambil datanya juga harus bisa yang tidak menyulitkan teman-teman. Coba kalian gali itu, jadi jangan benar-benar datang cuma bawa judul doang, tapi setidaknya kalian udah ada background knowledge. Ini isinya tentang apa sih dan apa sih yang mau kalian lakuin. Itu aja saran dari gua, and good luck for your final year project. Bye. Bye-bye. Ya.